wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yakni Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau tinggal di negeri ini. Al-balad disebutkan dengan bentuk ta'rif pakai alif lam. Wa walidi wa ma walad, Allah bersumpah dengan bapak dan anak keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Yang dimaksud susah payah di sini bukan penciptaannya ya, bukan Allah yang menciptakan dengan susah payah, bukan. Akan tetapi keadaan manusia itu yang susah payah. Insyaallah kita jelaskan nanti. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Ya. Apakah manusia yang diciptakan itu dengan keadaan susah payah itu mengira bahwasanya tidak ada yang menguasainya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, ahlaktu, saya telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Jadi dia berbangga dengan harta yang dihabiskan, yang dia gunakan untuk berfoya-foya. Maka Allah mengatakan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah membuat untuknya dua mata? Walisana wa syafatain, ya, lidah dan dua buah atau sepasang bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan untuknya dua jalan. Najd, dari kata najd. Najd itu nama tempat ya, nama tempat yang tinggi. Ya, di situ ada jalan yang semua orang bisa melihatnya dari tempat yang jauh. Makanya digunakan sebagai istilah dalam ayat ini. Falaqtahamal aqabah, dan dia tidak mau iktahamal aqabah. Iktahama itu menempuh jalan yang susah, menelusuri. Al-aqabah, dia tidak mau menempuh jalan yang susah. Al-aqabah di situ apa diterjemahkan? Diartikan tidak mau memanjat, apa? Tidak mau mendaki. Mendaki lagi sukar. Jalan yang susah lagi sukar gitu. Nah, kenapa disebut mendaki? Iktahama itu sebenarnya menelusuri jalan, menjalani sesuatu yang ya jalan. Kenapa dikatakan tidak mendaki jalan yang sulit lagi sukar? Karena al-aqabah itu sebenarnya siapa yang biasa ke gunung? Ada yang biasa ke gunung? Kalau ada gunung-gunung, jadi di antara gunung-gunung itu kan ada lembah ya, ada lembah. Nah, kalau orang dari lembah mau naik ke atas gunung, itu ada yang namanya aqabah. Jalan itu untuk naik ke atas gunung itu susah. Itu yang namanya aqabah. Jalan setapak. Ya, jalan setapak yang susah dilewati. Itu namanya aqabah. Nah, tapi kalau kita tidak lewat situ tidak bisa naik ke atas. Paham ya? Iya. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah kamu apa jalan yang sukar itu? Ya, al-aqabah tadi kita sudah paham maksudnya. Fakku raqabah. Ya, yakni dengan apa? Membebaskan budak.
au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makan pada hari dhi masghabah, yang sangat susah, yang betul-betul pada saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Ya. Yatiman dza maqrabah, ya, atau membantu anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat susah. Nah, ini kita jelaskan lagi dari segi bahasa. Matrabah itu dari kata turab. Turab itu tanah. Ini istilah. Dza matrabah artinya dia sudah rapat dengan tanah saking tidak punya apa-apa. Saking tidak berdayanya dia. Ya. Miskinan dza matrabah, orang miskin yang betul-betul susah karena saking tidak berdayanya sehingga dia apa? Ya, disebut sudah dinempel di tanah gitu, tidak memiliki apa-apa selain tanah gitu. Kalau dia mau makan, yang dia bisa makan cuma tanah. Ini ibarat apa? Ya, keadaan yang sangat susah, sulit. Ya, difahami ya. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Jadi ini tadi disebutkan keadaannya orang-orang yang berbuat baik. Makanya surah ini dihubungkan oleh para ulama dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Fajr. Ya, Al-Fajr itu di situ disebutkan tentang hal-hal yang membuat orang masuk neraka. Ya, hal-hal yang membuat orang masuk neraka. Ya, kalla bal tukrimunal yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Ini hal-hal yang membuat orang masuk neraka. Nah, di ayat ini disebutkan hal-hal yang membuat orang masuk surga. Setelah dia melakukan tadi, membebaskan budak, memberikan makan, ya, membantu orang miskin, thumma kana minal ladzina amanu, ya, yang persyaratan berikutnya dia termasuk orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang beriman. Ya. Karena yang tadi itu sebaik apapun dia tidak akan diterima kalau dia tidak memiliki keimanan, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebaik apapun manusia, kalau dia tidak beriman maka tidak bermanfaat keimanannya. Apa namanya tidak bermanfaat? Amal baiknya, amal solehnya tidak bermanfaat. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, ini syarat berikutnya. Dia senantiasa saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan orang-orang ya kanan. Ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang kufur, tidak mempercayai, mengingkari ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Ya, alaihim narum muqsadah. Ya. Mereka berada di dalam neraka yang tertutup. Ini sudah kita bacakan tafsirnya. Taib. La uqsimu bihadzal balad. Sini berbeda tafsir para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Kata la uqsimu, kata la ini yang diketahui oleh banyak orang. La itu artinya apa? Tidak. La uqsimu, aku uqsimu artinya saya bersumpah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan saya tidak bersumpah dengan negeri ini. Nah, di sini berbedalah penafsiran para ulama.
Ya, kalau yang kita dapati di terjemahan apa? Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Paling tidak ada 3 pendapat yang saya dapatkan. Di sini Allah seakan-akan berkata, aku tidak perlu lagi bersumpah dengan apa? Dengan negeri ini. Aku tidak usah bersumpah dengan negeri ini. Ya, untuk meyakinkan kalian tentang hari akhirat. Kenapa? Karena hari akhirat itu pasti akan datang. Ya, sehingga aku tidak bersumpah dengan negeri ini karena kepastian akhirat itu datang sudah pasti. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengingkari anggapan orang-orang kafir. Mengingkari anggapan orang-orang kafir ya tentang apa namanya? Tentang ketiadaan akhirat. Ya. Tentang ketiadaan akhirat. La uqsimu bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Ya. Jadi 2 pendapat yang pertama memaknai la itu betul-betul tidak. Kemudian yang disebutkan oleh jumhur, la di sini adalah huruf ziyadah. Huruf ziyadah, tambahan. Yang fungsinya adalah penekanan. Huruf ziyadah yang fungsinya adalah penekanan. La uqsimu bihadzal balad, yang maknanya sungguh-sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Jadi tidak dimaknai apa? Tidak. Yuqsimu ta'ala bihadzal balad. Nah, ini yang pendapat ketiga ini yang dipilih oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau berkata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini. Ya, Al-Amin alladhi huwa Makkah Al-Mukarramah. Ya, Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Afdalul buldani 'alal itlaq. Sebaik-baik negeri yang ada di muka bumi ini secara itlaq, yakni betul-betul dialah yang terbaik, tidak ada yang mengingkarinya. Khususan waktu hululi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, terutama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ, tinggal di negeri itu. Tidak ada lagi tempat yang lebih baik. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan walidin wa ma walad. Di sini berbeda pendapat lagi para ulama. Ya, paling tidak ada 3 perbedaan penafsiran. Yang pertama mengatakan Allah bersumpah dengan anak dan bapak, hubungan antara anak dengan bapak. Ya, sebagaimana zahir ayat ini. Yang kedua, yang dimaksud di sini adalah Ibrahim dengan Ismail yang membangun apa? Ka'bah di tempat itu, di Makkah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud wa walidi wa ma walad, Allah bersumpah di sini dengan Adam dan anaknya. Ya, Adam dan anak keturunannya, manusia. Jadi ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Oh, ini yang kedua kita lewati ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Dan kamu hillum bihadzal balad. Ya, disebutkan di situ tinggal di tempat ini. Kata hillun ya, dari kata halal. Kata hillun ini dimaknai beberapa penafsiran.
Yang pertama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di tempat itu. Ya, wa anta hillum bihadzal balad. Engkau hillun, halal tinggal di tempat itu. Ya, tinggal di tempat itu, halal untuk bercocok tanam di situ, ya. Halal untuk mengambil keberkahan di tempat itu, ya, dan sebagainya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hillun di sini maksudnya, jadi ada satu waktu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kan disebut tanah haram, ya. Mekah dengan Madinah disebut apa? Haramain, dua tanah haram. Jadi tanah haram itu cuma dua, ya, bukan tiga, ya. Sebagaimana yang akhir-akhir ini sering kita dengarkan, ya, ada yang mengatakan tsalithul haram, ya, tanah haram yang ketiga, yakni Masjidil Aqsa. Ini pendapat yang tidak benar, yang keliru, ya, karena tanah haram cuma dua. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya mengharamkan Mekah sebagaimana saya mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah. Cuma dua. Ya, meskipun tiga masjid yang masjid yang utama di muka bumi ada tiga, ya, yang mana Rasulullah yang mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk mempersiapkan harta dan kendaraan untuk mencari berkah ketiga masjid tersebut. Selainnya tidak boleh, ya, selainnya tidak boleh, ya. Mempersiapkan perjalanan sungguh-sungguh untuk mencari berkah ke masjid-masjid, hanya ketiga masjid itu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Ya, tidak boleh kalian mempersiapkan harta, mempersiapkan tenaga untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid saja. Perjalanan ke masjid-masjid itu tidak boleh, ya. Berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, tidak diperbolehkan perjalanan dari masjid ke masjid kecuali ketiga masjid. Hukumnya haram, ya. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi hadza, kata Rasulullah. Yang boleh cuma apa? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Ya, selainnya tidak boleh. Ya, jadi masjid yang utama di muka bumi memang tiga, tapi tanah haram cuma ada dua. Ya, tidak seperti yang diyakini sebagian orang saat ini, atau seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Tanah sucinya Syiah di mana? Karbala. Bahkan Karbala diyakini lebih utama daripada dua tanah suci. Barang siapa yang menziarahi kuburannya Husain, maka dia sama dengan orang yang berhaji 1000 kali. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi bahkan lebih luas daripada Mekah dan Madinah. Ya, kata mereka tanah suci Karbala 25 kilo ke depan, 25 kilo ke barat, 25 kilo ke timur, 25 kilo ke utara dan ke selatan. Radiusnya itu berapa? Jadi lebih luas daripada kota Mekah dan Madinah. Iya. Ini tanah haramnya mereka. Yang sahih tanah haram ada dua. Kenapa tadi sampai di sini ceritanya? Naam, jadi disebut tanah haram. Tanah haram apa? Diharamkan untuk membunuh di situ. Diharamkan berperang kecuali diserang, ya, membela diri boleh. Diharamkan untuk membunuh hewan di situ, berburu di situ. Diharamkan untuk menebang pohon, ya, memotong ranting-ranting pohon di dua tanah haram ini. Ini disebut tanah haram. Ya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, aku diizinkan pada hari Fathu Makkah
ya aku diizinkan untuk membunuh di dalam tanah haram itu, dan dikasih waktu terbatas Rasulullah SAW, ya, dikasih waktu terbatas cuma dari pagi sampai asar saja, setelahnya itu tidak boleh lagi. Ya, pada hari Fathu Makkah memang dibolehkan untuk membunuh ketika itu. Ya, kemudian kata Rasulullah, dan diharamkan seperti kemarin, setelah asar diharamkan seperti kemarin, yakni hari-hari sebelumnya diharamkan kembali. Jadi pernah dihalalkan menjadi tanah halal. Nah, ini maksudnya wa anta hillum bihadzal balad. Ya, sampai ada seorang pengkhianat, saya lupa namanya, yang pernah membunuh, ya, dia murtad, ya, kemudian membunuh seorang sahabat. Kata Rasulullah, cari dia, kalau dapat bunuh dia. Itu di Mekah. Ya. Ini maksud hillun, ya, halal. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa anta hillum bihadzal balad. Hillun di sini maksudnya adalah, ya, wahai Muhammad, suatu ketika kau akan menaklukkan kota ini. Ya. Ini makna pertama, dan kedua tidak terlalu jauh berbeda, yaitu pada hari Fathu Makkah. Ya. Baik, ini sumpah, la uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa mawalid, sudah kita jelaskan tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi ada sumpah, ada isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Yang karena sumpah itu, karena isinya ini sumpah itu disebutkan, Allah bersumpah. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sungguh telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya, kita sudah jelaskan tadi, susah payah itu bukan Allah menciptakan dengan susah payah, tapi keadaannya manusia itu yang susah payah. Yahtamilu anna al-murad bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi min asy-syada'id fid dunya wa fil barzakhi wa yawma yaqumul ashhad. Ya, ayat ini mengandung makna, ya, di antara yang dikandung maknanya oleh ayat ini, yang pertama adalah kesusahan manusia dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan dunia, kemudian kesusahan manusia di kuburan, dan ketika, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar apa mahsyar? Ya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, susah, ya kan? Ya, mulai dari lahir susah, tidak diciptakan jreng begitu aja, enggak, tapi dalam perut dulu 9 bulan. Setelah itu lahir, sudah susah, bikin susah juga, ya kan? Ya. Kemudian dipotong pusarnya, ya, tidak bisa langsung ngomong, kalau lapar menangis dulu, tidak bisa langsung ngomong kan, ya, susah, dan kehidupannya susah. Dan memang seperti itu dunia ini. Dunia ini memang tempatnya susah, dan semua orang memiliki kesusahan yang berbeda-beda. Ya. Semua orang memiliki kesusahan yang beda-beda. Ya, maka jangan banyak mengeluh. Makanya ada orang yang datang kepada Al-Imam Ahmad, dia dari Baghdad. Datang, dia katakan, wahai Imam Ahmad, saya safar dari Baghdad untuk menemuimu, untuk bertanya satu pertanyaan saja. Apa katanya? Kata dia, mata yadzuqul abdur raha, mata yadzuqul abdu ta'matar rahati. Ya. Kapan manusia bisa merasakan nikmatnya ketenangan itu? Ya, yakni tidak adanya kesusahan. Kata Imam Ahmad, ketika engkau meletakkan salah satu kakimu pertama kali di surga, ya, disitulah baru tidak ada kepenatan, tidak ada kesusahan. Selama kita hidup di dunia, ya, memang harus susah.
Maksudnya ikhwan, kalau Anda tidak masuk surga, tidak akan pernah merasakan apa? Ar-raha. Tidak akan pernah merasakan ketenangan, tidak akan pernah merasakan hilangnya susah payah itu. Kalau tidak masuk surga, maka satu-satunya cara untuk melepaskan kepenatan, kesusahan, kegelisahan adalah masuk surga. Nah, hidup ini susah. Iya kan? Kita antum duduk-duduk di sini itu kan susah itu, tidak gampang. Iya kan? Ya, mungkin ada yang panggil makan-makan tadi, aduh ada taklim ini. Harus didatangi. Ya, susah. Iya tidak? Susah. Dulu saya waktu belum punya mobil, itu kalau mau pulang kampung ke Palopo, saya naik motor dari Enrekang ke Pangkajene. Naik motor satu keluarga. Tumpuk semua, situ ada tas. Saya bilang Masya Allah, enaknya kalau ada mobil sendiri. Iya kan? Sampai di Pangkajene simpan motor, tunggu mobil kadang 2 jam 3 jam, kadang tidak dapat mobil. Karena kalau saya mau naik mobil tidak cukup untuk satu orang, harus satu kelas karena banyak anggota keluarga gitu. Lama-lama Allah kasih rezeki mobil. Allah sering lagi diperbaiki mobilnya. Susah juga ternyata. Apalagi kalau datang ke Pinrang, taklim, Allahu musta'an. Jalannya setengah mati di situ. Susah. Semua orang punya susah. Iya. Sekaya apapun orang punya susah. Saya kadang mau mengeluh itu, ini kok mobil rusak lagi gitu. Tapi tiba-tiba jalan, lihat di samping, ada mobil Brio baru mogok di tengah jalan. Oh alhamdulillah. Setua-tuanya mobil saya nggak pernah mogok di tengah jalan. Ya kan gitu. Semua orang sekaya apapun dia punya kesusahan. Itu baru di dunia. Belum lagi kalau mati aja susah gitu. Mati kan susah itu. Sakit itu kan. Sakaratul maut. Kata Rasulullah, innalil mauti la sakarat. Betul-betul kematian itu punya yang namanya sakarat. Saya Rasulullah SAW saja apa? Sampai pingsan-pingsan beberapa kali. Ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Di alam barzakh ditanya-tanya lagi orang. Iya kan? Ditanya-tanya, susah. Makanya kata Imam Ahmad, ya, ketenangan, kenikmatan, hilangnya kepenatan, hilangnya kesusahan itu ketika Anda pertama kali meletakkan kaki pertama Anda di dalam pintu surga. Ya. Setelah itu seluruhnya adalah ketenangan. Jam berapa Mas Isya? Setengah 8. 10 apa 20? Jadwalnya sih 19-18. Taib. Wa annahu yanbaghi lahu ay yas'a fi 'amalin yurihuhu min hadhihi syada'id. Oleh karenanya manusia harus melakukan hal-hal yang bisa membebaskan dia dari kesulitan ini. Itu bisa kita bisa, ya tidak bisa dibayangkan, tapi coba dibayangkan gitu. Di dunia saja ini susahnya luar biasa. Belum nanti masuk kubur. Belum nanti ketika berkumpul di padang mahsyar. Kalau setelah itu ternyata masuk neraka juga, waliyadzubillah, ya, maka semakin penat, semakin capek, semakin susahlah dia. Ya alhamdulillah. Maka dari sini seorang yang berakal harus memahami, harus tahu bahwasanya tidak ada pilihan lain bagi kita di dunia ini. Kalau mau berhenti dari kepenatan ini, kalau mau berhenti dari kelelahan, kesusahan ini, ya, tidak ada jalan lain kecuali apa? Melakukan amalan-amalan yang bisa membebaskan kita dari kesusahan yang terus-menerus ini. yakni amalan-amalan saleh. Wa in lam yaf'al fa innahu la yazalu yukabidul 'adzab asy-syadid abadal abad.
kalau dia tidak melakukan amalan-amalan soleh untuk membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari kesulitan-kesulitan ini, maka dia akan terus merasakan kesulitan itu selama-lamanya dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Wa yahtamilu anna al-ma'na, kemungkinan juga maknanya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa aqwami khilqatin. Kami telah menciptakan manusia dalam sebentuk-bentuk ya dan sesempurna-sempurna ciptaan. Muqaddarin 'ala at-tasarruf wal a'mal syadidah, dan dia ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang sulit. Ya, karena kita komponen-komponen tubuh kita ini ya lebih sempurna dibanding yang lain. Maka kita pun diberikan beban yang lebih berat daripada mereka. Wa ma'a dzalika fa innahu lam yashkurillah ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah. Akan tetapi meskipun demikian ternyata banyak manusia ya tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang besar ini. Bal batara bil afiyah wat tajabbur ala khalqihi ala khaliqihi ya fahasiba bi jahlihi wa dhulmihi anna hadha al-hal satadumu lahu. Ya, bahkan dia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat semaunya di hadapan Allah, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia mengira ya, karena kebodohan dan kezaliman yang ada pada dirinya, dia mengira bahwasannya dia tubuhnya yang kuat ini akan selamanya kuat. Ya. Hartanya yang banyak akan selamanya banyak karena kebodohan dan kezalimannya tidak akan hilang. Walihadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah bilang, Allah berfirman, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Ya, apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang mampu menguasainya? Wa yatgha wa yaftakhir bima anfaqa minal amwali ala syahawati nafsihi, sehingga dia berbuat sombong, dia bangga dengan apa yang dia belanjakan, harta yang dia belanjakan ya untuk menyalurkan hawa nafsunya, syahwatnya. Fayaqul ahlaktu malan lubada, kemudian dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Ya, di sini dikatakan ahlaktu. Ahlaktu itu artinya apa? Saya telah membinasakan, dari kata halak. Halak itu binasa. Kenapa dikatakan ahlaktu? Dia tidak dikatakan anhaitu. Anhaitu saya menghabiskan, saya telah menyelesaikan. Tapi dikatakan ahlaktu. Kenapa disebut seperti itu? Wa sammallahu ta'ala al-infaq fi syahawati wal ma'asi ihlaka. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai ya harta yang dihabiskan untuk maksiat dan menyalurkan syahwat disebut ihlak. Iya, binasa, membinasakan. Kenapa? Li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqa. Karena apa yang dia belanjakan itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, tidak manfaat bagi dirinya. Wala ya'udu 'alaihi min infaqihi illa an-nadam wal khasar wat ta'ab wal qillah. Dan tidak ada manfaat yang dia peroleh, tidak ada yang dia ambil dari itu, ya, tidak ada kembaliannya untuk dia. Ya, tidak ada manfaat yang dia ambil dari harta yang dia belanjakan kecuali kerugian. Ya. Kelelahan. Ya, dan sedikitnya rasa yang dia dapatkan. Coba kalau dia berzina, ya, dia bisa bayar pelacur setiap malam, apa yang dia dapatkan? Kesenangan? Iya, kesenangan semu, sedikit, sebentar sekali. Setelah itu apa? Setelah itu apa yang dirasakan? Was-was, rasa takut, ya, dan seterusnya. Kelelahan yang luar biasa, dia capek kejar uang itu, dia habiskan saja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
wala yaudu alaihi, ya, sehingga dia menyesal. La kaman anfaqa fi mardatillahi fi sabilil khair, tidak sama dengan orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Coba, ini sering kita sebutkan, rasakan sensasinya ketika antum bersedekah. Coba rasakan sensasinya itu. Kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan, kepuasan yang luar biasa ketika seseorang menginfakkan hartanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yunfiqu bi yaminihi wa la ya'malu shimaluhu. Dia berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Coba rasakan itu kepuasan yang luar biasa. Antum berikan orang, antum bantu orang, antum lihat dia bahagia karena bantuan antum. Ya, rasakan kebahagiaan yang ada, yang hadir dalam dada kita itu. Kebahagiaan yang luar biasa. Tidak seperti orang yang menghabiskan hartanya di jalan kemaksiatan. Fa inna hadza qad tajara ma'allah wa rabaha ad'afa ma anfaqa. Ya, karena sesungguhnya orang ini berbisnis dengan Allah. Ya. Sehingga dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ma naqasat shadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Tapi bahasa seperti ini kan hanya bisa difahami oleh bahasa-bahasa keimanan. Kalau tidak dengan bahasa keimanan, semakin saya bersedekah semakin kurang duit saya, kan begitu. Kita bisa rasakan, kita bisa lihat, bandingkan orang yang pelit dengan orang yang dermawan. Orang yang pelit senantiasa ditakuti oleh kemiskinan, ya. Sementara orang yang dermawan senantiasa dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dia lakukan. Sudah? Qala Allah mutawa'widan hadha alladhi yaftakhiru bima anfaqa fi syahawat. Allah mengancam orang yang membelanjakan, menghabiskan hartanya untuk menyalurkan syahwatnya. Allah berfirman, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan, bahwa tidak ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan. Ayahsibu fi fi'lihi hadha anna Allah la yarahu wa yuhasibuhu ala as-saghir wal kabir. Apakah dia mengira bahwasanya Allah tidak melihat apa yang dia lakukan? Apakah dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan memperhitungkan apa yang telah dia lakukan? Ya. Nanti di akhirat, ya, dia dapati Allah menghitung-hitung semua yang dia lakukan, sekecil apapun itu. Dia berkata apa? Ya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh, buku apa ini yang dikasih sama saya ini? Tidak ada yang tidak dicatat, tidak ada yang ditinggalkan, semuanya dicatat, semuanya dihitung. La yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak ada yang ditinggalkan, baik itu kecil maupun besar. Detail. Semuanya dihitung. Bal qad ra'ahu Allah wa hafidha alaihi a'malahu. Allah melihatnya, melihat semua yang dia lakukan dan menjaga amalan-amalannya itu. Wa wakkala bihil kiramil katibain atau katibin. Allah mewakilkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mulia lagi senantiasa menulis likulli ma'amilahu min khair wa syarr. Semua yang dia lakukan dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya. Ada malaikat, siapa namanya malaikat yang dua ini? Mungkar nakir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang dia sebutkan kecuali ada dua malaikat di sisinya. Nama malaikat ini wallahu alam siapa namanya, tetapi memiliki sifat raqib atid. Itu bukan nama malaikat. Raqibun atid itu sifatnya malaikat. Raqib artinya apa?
senantiasa mengawasi, tidak pernah lepas kita dari pengawasan malaikat itu. Atid senantiasa menulis, sama-sama menulis. Yang kanan menulis, yang kiri juga menulis. Sama-sama mengawasi, yang kanan mengawasi, yang kiri juga mengawasi. Sama-sama raqibun atid. Itu bukan namanya. Ya. Raqib artinya apa? Senantiasa mengawasi. Atid senantiasa menulis, menulis terus. Karena kita tidak pernah berhenti beraktivitas, maka ditulis terus. ثم قرر بنعمه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Ya. Bukankah kami menjadikan untuknya ainain, dua mata untuk menghiasi wajahnya supaya indah. Bisa dibayangkan kalau tidak punya mata kita, polos, enggak bagus, enggak ganteng kan? Enggak sejelek-jelek orang dia pasti ganteng karena punya dua mata. Walisan wa syafatain, Allah kasih dia lisan dan dua bibir. Ikhwan, perhatikan. Allah mengingatkan kita ini. Manusia, kamu diciptakan dilengkapi mata, dilengkapi lidah, dilengkapi dua bibir. Kalau Allah sebut-sebut ini, maka Allah nanti akan minta pertanggungjawabannya di akhirat. Allah sebut-sebut ini, Allah bilang-bilang memang sama kita. Dan ingat, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Tahal waktu sudah. Tayyib, naktafi bihadzal qadar wa nasallallahu an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.